Hi, welcome to English lesson. I'm Pak Warno. In today's lesson, we are going to talk about adjective clause. Now, pay attention carefully. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan sekarang pelajarannya. Karena ini adalah sebuah grammar atau tata bahasa, maka saya akan campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris agar lebih jelas maknanya. Oke, kita kembali kepada adjective clause. Orang bisa juga menyebut dengan relative clause. Ada kata clause di situ. Clause itu anak kalimat. Clause itu adalah anak kalimat. Sedangkan adjektif adalah kata sifat. Kata sifat itu kata yang memberi keterangan kepada kata benda. Oke, misalnya ada a red chair, maka red-nya itu adalah adjektif. Tetapi ini adalah sebuah clause, sebuah anak kalimat, maka akan lebih panjang daripada hanya sekedar sebuah adjektif. Oke, kita lanjutkan sekarang. Adjective clause itu dibagi menjadi dua, yaitu satu, defining adjective clause. Dalam defining adjective clause, there is no comma. Tidak ada koma. Nah, clause-nya itu tells you that something necessary about the noun. Artinya, clause itu sangat penting sekali dalam defining adjective clause itu. Dia akan menjelaskan. Tanpa clause itu, maka noun-nya is not complete atau incomplete atau tidak lengkap. Artinya, siapa orangnya kita tidak tahu. Oke. Kemudian number 2, modifying adjective clause, yaitu harus memakai koma, with koma di antara anak kalimat tersebut. Nah, the clause is not necessary. Clause-nya ini nggak begitu penting, anak-anak sekalian. We put it in the sentence just to give more information. Tahu kan? Hanya untuk tambah-tambah saja, untuk pelengkap saja, atau keterangan lebih lanjut. Oke. Kita akan sampai kepada contoh sekarang. Lihat contoh berikut. Di situ ada kata kalimat utamanya adalah the man is a doctor. Orang itu dokter. But we don't know the man. Kita tidak tahu the man. Siapa the man itu? Karena the man kan banyak sekali. Dokter juga banyak sekali. Tapi di situ hanya dijelaskan bahwa the man who lives next door. Siapa yang lives next door? The man. Orang yang tinggal di sebelah kita itu adalah dokter. Jadi orang yang tinggal di sebelah kita, bukan orang yang di jauh sana. Maka tanpa koma, karena who live next door ini sangat penting untuk menjelaskan the man itu. Nomor 2. Lihat nomor 2. Lionel Messi, who lives next door, is a famous football player. Anak-anak sekalian, tanpa ada kata who lives next door misalnya, kita tahu bahwa Lionel Messi itu adalah famous football player. Siapa yang tidak kenal Lionel Messi? Oke. Jadi, tanpa ada kata who lives next door atau kalimat tambahan apapun, klausa apapun di situ, itu tidak begitu necessary, tidak begitu perlu, tidak begitu penting. Maka tak pakai koma di antara anak kalimat tersebut. Bedakan dengan nomor 1. The man-nya tidak cetol, tidak jelas. Lionel Messi-nya ini jelas. Artinya ketika itu nama orang, siapapun orangnya, maka memakai koma di antara itu. Dan itu disebut modifying adjective atau non-defining adjectives. Gitu. Kita lihat berikutnya sekarang. Mari anak-anak sekalian, agar lebih jelas bagaimana sih membentuk dari kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk yang disebut dengan adjective clause itu. Lihat ke nomor 1 itu. Lihat, a boy is a new student. Kita tidak tahu a boy-nya yang mana, maka tidak the. Maka a boy is a new student. Seorang anak adalah seorang murid yang baru. Lah, agar itu jelas, maka ditambah kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya ini nanti akan menjadi yang disebut dengan adjective clause-nya. Mari kita lihat. Agar lebih gampang, caranya itu kita cari kata yang sama. Yang sama adalah a boy dan he. A boy
dan he. Maka he ini sama dengan a boy. Karena dia sama, maka bisa ditaruh di belakangnya. Nah, begini. Jadi jelas toh. Kalau kita tulis semua lagi menjadi a boy, he is sitting next to me, is a new student. Cetokan ini kalimatnya. Pak, kok ada a boy dan he, Pak? Ya, yang satu kita hapus karena natakan sebagai anak kalimat. Coret saja, jret-jret. Nah, terus kita tanyakan, dia fungsinya sebagai apa? He is sitting next to me itu sebagai apa, Nana? Sebagai subjek. Oke, subjek dari kalimat he is sitting next door to me. Karena ini subjek, kita perlu pembantu atau kata sambung. Lah, subjek itu pembantunya adalah who. Kita tulis di sini. Jadi who itu, begini ya. Sorry, tulisannya jelek ini. Who itu dipakai untuk subjek orang. Ya toh? Subjek dan itu harus orang kalau who. Dan subjek orang dan berarti yang. Jadi kalimat akan menjadi a boy who is sitting next to me is a new student. Who is sitting next to me ini semuanya adalah menjelaskan a boy. Karena menjelaskan a boy, lalu dia disebut adjektif. Karena a boy itu adalah kata benda. Karena ada klausa, who is sitting next to me adalah sebuah clause, klausa anak kalimat. Maka lalu disebut adjective clause. Memakai kata sambung who yang untuk subjek, untuk orang dan artinya yang. Gitu ya. Lanjutkan sekarang yang 1B. Mari kita lihat ke yang B. A man is my teacher. He shakes hand to us. Ayo, mana tadi? Yang kembar siapa itu? A man dan he. Kebetulan di depan anak-anak sekalian, jadi lebih gampang. Lalu, bagaimana? Ya, kita masukkan lagi ke belakangnya sana. Karena kalimat ini nanti semuanya menerangkan a man. Oke? Menerangkan a man. Nah, sekarang kita buat kalimatnya. Coba. A man. Langsung ya enggak? A man. Tadi sebagai subjek, saudaraku. Kata sambungnya apa tadi? Who. A man who shakes hand to us. Tulis di sini. Is my teacher. Nah, gitu. Who shakes hand to us. Ini adalah adjective clause yang menerangkan a man. Pakai who. Mengapa pakai who? Karena subjek terus orang. Oke, karena subjek dan orang seperti yang kita sudah dapat di depan tadi. Oke, lanjutkan sekarang. See. Ya, kita lihat coba. I saw a man. He stole your car. Mana yang sama di antara ini anak-anak sekalian? A man dan he. Bukan I. I dan he itu tidak sama. It's not the same. They're different. Okay? So I saw a man. He stole your car. So how do you make it into one sentence? So, okay, look at over here. I saw a man. Then we write here. He stole. Your car. Okay? Is that clear enough? Okay, stole your car. He is the same as a man. Then we omit it. Then what do you write here with who? Why who? Because it's as a subject. Okay, so number 1A, number 1B, and number 1C is the same. But they have the same thing in the object. Okay, not he stole your car, so I mean, no, it's not right. Okay, it's not right. Is that clear? All right, now we come to number 2. Number 2, look at number 2. A man is a manager. We met him
at the party. Look at there. A man and him. They have the same form. Okay, a man and him. So, what do you write here? All right, we write here. Okay. A man, then write. Okay, a man. Then we met him at the party. And then is a manager. Okay, which one is the same? Him. Then we omit it. Okay, after you omit, then because it is an object, ladies and gentlemen, object, then we use whom. Okay, a man we met whom at the party. It's right. It's not right. Then we put here before we. Okay, so the sentence comes to a man whom we met at the party is a manager. Okay. Can you read it? A man whom we met at the party, it is a clause. And because the clause describe a noun, then we call it adjective clause. Oh, pay attention to the objects, okay? The conjunction of the object is whom. Whom is for object, okay, for object, and it must be orang, all right, and then it means yang, okay, object, orang, yang. All right, this is when we put the adjective clause on the object. From a man is a manager, we met him at the party, come to a man whom we met at the party is a manager. Okay, that's good. Then number 2B, I saw a man. How do you write this? I saw a man, you are looking for him. Come to. I saw a man, then you are looking for him, like that. Okay, then we find the same thing, him and man. Then what do you say? It's okay, we put the adjective clause after the word man. So him is man the same, then we omit here and we put because it is an object, then we choose about whom. Oh, it's not correct. The sentence is still wrong. And what is the correct one? I saw a man, then whom. Ini harus lekat anak-anak. I saw a man whom you are looking for. Okay, is that clear? All right, I saw a man whom you are looking for. Then next. Okay, a man looks so beautiful, his hair is long. Look at his hair. So come to a man, his hair is long, looks so beautiful. Okay, you can continue it by yourself. Okay, his hair, his is possessive itu milik. Kalau milik anak-anak, maka ini harus diganti dengan whose, sehingga whose hair ini jadi satu. Maka whose harus ditambah kata benda anak-anak, itu dipakai untuk milik. Ya,
Untuk milik ini bisa orang, bisa kata benda. Besok kita akan sampai kata benda. Sudah itu? Jelas itu? Jadi menjadi a man whose hair is long looks so beautiful. Gitu. A man whose hair, his-nya ini dihapus dulu anak-anak. Begini. A man whose hair is, oke. Jelas ya? Jelas. Berikutnya, ini sama, tetapi di tempat yang berbeda. Yang gambar mana? A girl and her. Bukan her girl loh ya, bukan her girl. Kok her girl nggak sama kan? Lalu menjadi bagaimana? I met a girl, then you broke, terus her car. Begini, ya kan? Ya sudah, the girl, karena anak kalimatnya ini adalah di belakang girl, ya sudah biar di situ. Lalu her-nya dicoret, jeret-jeret. Milik tadi kan? Apa tadi? Milik. Maka harus diganti apa tadi? Whose. Lalu jangan lupa anak-anak, dua-duanya ini masuk ke sana. Gitu. Jadi kalimat menjadi bagaimana? Coba. I met a girl whose car you broke. Oke. Anda nggak bisa menulis I met a girl whose you broke car gitu. Akan menjadi salah. Sudah? Sudah. Sekarang berikutnya. Ini bukan hu-hu tadi, bukan hu-hum tadi, tetapi ini adalah tempat. Hospital dan there ini sama anak-anak. Maka ini taruh di belakangnya ini. Belakangnya sana. Begitu ya. Maka menjadi this is the hospital. Terus we were born there. Nah, anak-anak sekalian, there ini adalah tempat. Maka there ini sama dengan hospital, lalu diganti where. Maka kalimat menjadi, dipindah nih anak-anak. This is the hospital where we were born. Gitu loh ya. This is the hospital where we were born. There-nya nggak boleh ditulis lagi, harus dihapus. Nah, gitu. Satu lagi coba. Ini, setelah ini sudah. Oke. Coba kita lihat. The day was Sunday, we met that day. Sunday dan that day ini sama. Bukan Sunday, tapi the day dan that day itu sama. Oke, terus kok begitu? Besok kita lanjutkan lagi kalau kita ketemu. The day we met that day was Sunday. Cepat-cepatan nih waktunya, ampun habis. The day we met that day. Terus ini dihapus, jeret-jeret. Itu tadi apa? Memakai apa nih? Waktu. Maka memakai when. Terus when ini dipindah ke depan we, harus bersatu dengan ini. Sehingga kalimatnya menjadi the day when we met was Sunday. Lihat, sekali lagi deh. The day when we met was Sunday. Begitu. Jadi when itu untuk waktu. Sedangkan where tadi untuk apa? Tempat. Nah, jelas ya. Mengganti tempat dan mengganti waktu. Nah, terakhir. Nih, lihat ke sana. Coba di rumah, kamu lihat, diisi titik-titik itu dengan right conjunctions. Oke? Coba diganti, dilengkapi dengan conjunction yang benar. This is the place, titik-titik, the Dutch imprisoned Pangeran Diponegoro, dan sebagainya. Oke, saya kira itu. Selamat belajar di rumah. Mudah-mudahan 1-5 ini benar semua. Oke. Well, students, that's all for today. See you next time. Goodbye.